sekolah itu merupakan rumah kedua bagi Kak Deno, kan gitu. Memang sudah panggilan ingin menjadi seorang guru sekaligus pendidik yang berkualitas tentunya. Merupakan cita-cita yang harus diraih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua. Salam sehat, salam bahagia, tentunya salam sukses hingga kelak. Kali ini kita bertemu dalam sebuah acara Kak Deno berbicara. Dan saat ini Kak Deno ditemani oleh Miss X. Bagaimana Miss X? Ada yang ingin ditanyakan? Iya, banyak yang ingin ditanyakan. Sebelumnya kan kita pernah podcast bersama kan di channel yang lain kan? Oh ya. Waktu pertama kali podcast itu kita membahas tentang Kak Denok yang dari SPG kemudian jadi guru. Nah sekarang Kak Denok kan juga pernah jadi kepala sekolah nih. Nah itu ingin kita lanjutkan ke dalam podcast yang kedua ini. Nah yang akan saya tanyakan adalah bagaimana sih proses Kak Denok dari seorang guru menjadi seorang kepala sekolah? Itu gimana Kak? Oh iya, wah panjang sekali nih tentunya. Boleh, nggak apa-apa. Bagi Kak Deno, menjadi kepala sekolah itu suatu cita-cita. Namun tidak berambisi, tapi merupakan cita-cita yang harus diraih. Dan tentunya kita buktikan dari awal kita menjadi sebagai guru, yang mana kita memang sudah panggilan ingin menjadi seorang guru sekaligus pendidik yang berkualitas tentunya. Nah di saat itu Kak Deno itu bekerja itu tidak semata-mata karena pimpinan, tapi memang Kak Deno tuh sangat suka sekali bekerja. Tak ubahnya sekolah itu merupakan rumah kedua bagi Kak Deno, kan gitu. Oleh karenanya dari awal itu perjalanan ketika menjadi seorang pendidik, tepatnya di tahun 1995 dikala itu Kak Deno sudah mulai dipanggil untuk menjadi guru berprestasi dari seleksi wilayah, kecamatan. Alhamdulillah di kecamatan tuh ya pertama-tama sih juara kedua ya. Karena belum punya pengalaman. Tapi setelah itu di tahun berikutnya, kenapa tidak yang lainnya lagi, Kak Deno juga yang ditugaskan oleh pimpinan Kak Deno. Ya Kak Deno bersyukur semakin menambah wawasan tentunya, dan pengetahuan yang lalu itu menjadikan bekal dan sempat peringkat ke-1. Kemudian tahun berikutnya peringkat ke-1. Dan saat itu ternyata dari guru berprestasi itu kakak sempat ditugaskan untuk ikut seleksi menjadi kepala sekolah di kala itu di tahun 1999 ya. Namun ya Kak Deno belum memiliki pengalaman, jadi Kak Deno ya nanti aja tunggu kesempatan yang akan datang. Jadi tidak diambil waktu yang kesempatan yang pertama. Tidak, ya tapi ya betul ya. Nah, tapi tetap Kak Deno berusaha hingga tahun 2005 juga guru prestasi. Pokoknya dari tahun ke tahun itu selalu ada kesempatan ditugaskan menjadi wakil dari sekolah, mewakili teman-teman ya Kak Deno lalui. Semakin lama banyak pengalaman, banyak trik-trik sepak terjang pengetahuan dan lain sebagainya, di lain administrasi yang sangat mendukung. Dan alhamdulillah saat itu Kak Deno punya pengawas yang luar biasa. Dari tahun ke tahun itu pokoknya hampir administrasi itu dibukukan dari satu item ke item selanjutnya itu 48 administrasi, dan itu selalu mendukung ke hal seleksi guru berprestasi. Siapa saat itu pengawasnya? Saat itu Bapak Sutaryoto. Ya, Bapak Sutaryoto. Kemudian juga ada Pak
Pak siapa ya almarhum itu? Pak Edi ya, Pak Edi pernah juga itu ya. Pokoknya banyak sekali. Nah itu semua membawa pengetahuan-pengetahuan yang Kak Deno miliki sampai akhirnya di tahun 2016 dikala itu kesempatannya sangat mendesak sekali. Subhanallah, pengawas Pak Sudirman itu mengebel Kak Deno gitu, kenapa nggak ikut seleksi kepala sekolah untuk portofolionya, ditunggu kan gitu ya. Ya alhamdulillah beliau sangat konsen sekali, Bapak Sudirman, pengawas yang terakhir ketika Kak Deno menjadi guru. Kak Deno ikuti prosesnya 3 hari gitu untuk portofolio, dan beliau sendiri yang memang membawakannya ke Sudin karena kakak membawa berkas-berkas ke Sudin kan gitu. Diseleksi, alhamdulillah kala itu lulus berkas itu juga dari jalur guru berprestasi ya. Kemudian lulus berkas kami ujian SDKI di SMP Negeri 12. Di SMP Negeri 12 ada beberapa tahap. Nah, guru berprestasi ya, menjadi satu untuk seleksi kepala sekolah. Iya, se-DKI Jakarta di SMP Negeri 12. Nah, dikala itu terus dari sekian banyak berkurang. Alhamdulillah, kuasa Allah dan kakak selalu berusaha masuk terus nominasi itu sampai akhirnya kami dipanggil ke Dinas Pendidikan Provinsi di Jalan Gatot Subroto untuk melaksanakan tes. Yang terakhir adalah tes wawancara setelah lulus tes tertulis. Jadi bertahap. Kalau tahapan itu bisa diselesaikan, kembali dipanggil. Ya banyak juga sih teman. Jadi berapa tahap waktu itu seleksi kepala sekolah? 4 tahap ya, 4 tahap ya. Jadi sampailah ke dinas. Kala itu di dinas itu ada 2 meja wawancaranya, ada dihadapkan oleh tim pewawancara. Di kala itu ya lumayan mentalnya sangat teruji karena di situ penilaian kepribadian, cara mengatasi masalah, serta banyak lagi problem-problem solving permasalahan antara kepada siswa, kepada guru, kepada sarana prasarana. Seandainya menjadi kepala sekolah tuh bagaimana. Nah di situ ya mental juga teruji kan gitu ya. Sempat kenapa begini, kenapa begitu, pertanyaannya banyak sekali dan itu lama sekali. Nah setelah itu selesai, yang sudah selesai, menunggu teman-teman sudah selesai, barulah kami boleh pulang ke rumah kan gitu, karena sampai sore. Nah setelah itu udah selesai berakhir, nanti tunggu kabar selanjutnya kan gitu. Kami pikir akan ada tes-tes selanjutnya, ternyata tidak. Dan tepatnya di tanggal 18 Agustus 2016, dikala itu Kak Deno sedang bertugas di Cibubur mendampingi kontingen DKI Jakarta melaksanakan Jambore Nasional dari Sabang sampai Merauke itu. Ada kabar bahwa harus datang ke Nyi Ageng Serang ya, tapi tidak dikatakan pelantikan kepala sekolah itu, tidak, pokoknya harus datang itu di pagi hari. Nah karena posisinya ada di Cibubur ya agak terlambat kan, ternyata itu sebelumnya bukan di Nyi Ageng Serang, jadi sebelumnya itu di Sudin, atas nama Sudin, tapi di SMP 12 lagi kami dikumpulkan. Ternyata briefing pertama itu tentang kesiapan yang nanti siang
tepatnya pukul 13 itu akan dilantik. Nah, di situ perjuangannya seru tuh. Jadi pagi dikumpulin Iya. agar nanti siang tuh mau dilantik ya, gitu. Iya, Karena dikumpulkan. waktu itu ibu juga di ini ya pagi hari berada di itu ya. Iya, di pas Cibubur ya. di Cibubur. Nah, di situ perjuangan yang luar biasa. Tidak mengerti kalau dilantik karena informasinya dari Sudin adalah ini mendapat pengarahan gitu. Jadi Kak Deno tetap berusaha ke SMP Negeri 12. Itu pelaksanaannya jam 8. Sudah selesai jam 11. Sekitar jam 10, 11 itu udah selesai. Namun kakak sampai di SMP 12 itu sudah jam 11-an kan gitu. Karena Kak Deno tuh merasa bersalah, nanti takut dibilang tidak patuh, Kak Deno langsung kejar ke Sudin Jakarta Selatan. Ada info apa tadi gitu. Karena perjalanan dari Cibubur juga ke SMP 12 itu memakan waktu kan. Kak Deno ini ya deg-degan apa gimana lah, campur antara berani, takut, deg-degan, malu, campur aduk. Tapi kakak beranikan diri. Sebelumnya kakak tanya sama security, "Pak, ini selesai jam berapa tadi?" "Oh, belum lama, Bu." "Belum lama, informasi tentang apa?" "Oh, tidak tahu." "Langsung aja coba Ibu ke Sudin." Saya ke Sudin, ke suku dinas pendidikan lantai 8. Kak Deno langsung bergegas itu, langsung nggak lihat-lihat lagi, masuk pintu itu diteriakin, hei itu siapa?" kata gitu. Ibu juga ya sebenarnya nggak lihat, bukan bermaksud tidak sopan gitu, karena antara terlambat dengan ingin tahu gitu ada acara apa gitu. Ternyata ada yang diteriakin. Ibu terus minta maaf, "Aduh Pak, maaf, mohon maaf dengan sangat." Pak Teguh. Oh, Pak Teguh yang baru kemarin pensiun itu. Iya benar, Pak Teguh. Jadinya gitu, "Pak, nyuwun pangapunten Pak. Bapak maaf Pak. Tadi ada info apa? Saya dapat kabar juga mendadak udah jam 8. Saya posisinya di Cibubur karena bertugas mendampingi anak-anak kontingen Jambore Nasional kan gitu. Saya tidak tahu Pak, terlambat, sedangkan acaranya dalam 8. Saya dapat info setengah 8. Jaraknya jauh kan gitu." Terus dengan santainya Bapak, wes saiki dengarkan Bapak bicara. Pulang ke rumah, ambil baju hitam putih lengkap dengan uniform, nanti jam 1 sudah berada di Nyi Ageng Serang. "Pak, acara apa?" "Pelantikan," gitu. "Pelantikan Pak?" "Iya, udah cepet sana," kan gitu. "Pulang Pak, rumah saya di Citayam Pak," gitu. "Ya pokoknya Bapak nggak mau tahu, nanti jam 1 sudah lengkap pelantikan kepala sekolah, disumpah," katanya gitu. Wah, itu Kak Deno tuh iya, suasana ya. panik. Oh iya. Paniknya tuh gini, kita sudah di Sudin ya kan, udah posisi sudah jam 12-an kan itu. Sedangkan acara di Nyi Ageng Serang jam 1. Haruskah saya ke Citayam lagi apa? Akhirnya mana yang dekat, Kak Deno ke cari baju di Blok M, kan dekat kan. Beli baju putih, beli baju hitam kan gitu ya. Terus kan nggak bawa korfri. Nah, ini pengalaman juga nih. Jadi ternyata kalau PNS tuh kita harus punya korfri, tuh harus kemana kita pergi kita bawa tuh dengan nama korfri. Lah Kak Deno uniformnya pramuka, jadi ya lambang-lambangnya pramuka. Jadi beli nama, beli korfri, udah semua udah paket lengkap. Nah akhirnya udah ganti di musola, diganti musola di mall. Pokoknya begitu dapat baju langsung ganti, beli jilbabnya putih, beli blazer, udah pokoknya karena hitam putih kan gitu kan, roknya hitam tapi ternyata blazernya nggak usah digunakan kan gitu. Ya udah jadi hem putih sama rok hitam saja. Nah setelah itu nama-nama juga baru, terus hanya atribut yang tidak bisa. Atributnya saya pakai, Kak Deno itu pakai udah pramuka. Iya, tapi tetap pakai korpri kan gitu ya. Nah, sampailah ke Nyi Ageng Serang, sudah lengkap. Ternyata Kak Deno mendengar kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Iya, udah mulai. Tapi Kak Deno nggak berani masuk
karena sudah tertanam di hati Kak Deno, kalau dikala kita menyimak, mendengarkan atau terdengar lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu kebangsaan negara kita itu dikumandangkan, dimanapun itu kita harus berdiri tegap dan kita menyanyikanlah dengan hikmat atau menyimak syair-syairnya itu dengan hikmat kan itu. Selesai sudah itu lagu kebangsaan Indonesia Raya, Kak Dino menyelinap karena memang barisannya kan yang udah paling belakang. Barisannya paling belakang kan gitu, menyelinap sudah bisik, udah lama ya acaranya, baru gladi resik, alhamdulillahirobbil alamin. Ternyata lagu kebangsaan Indonesia Raya itu baru gladi resik, mengingat iya sebenarnya nggak perlu gladi resik, tapi ya Allah Maha Kuasa itu untuk Kak Deno ternyata bukan nunggu pejabat ya gubernur yang belum datang karena beliau ada 2 acara kan gitu kan. Jadi menunggu itu, dan acara dimulai sekitar pukul 2. Sedangkan Kak Deno tuh sudah pukul 2 kurang 20 menit lah pokoknya, atau kurang seperempat. Udah lega setelah itu. Baru dibariskan lagi. Coba yang rendah ada di depan. Nah, bukan baru Kak Deno, karena Kak Deno ketinggiannya tidak kurang normal gitu ya, tidak 169 gitu kan, baru 165 gitu. Jadi Kak Deno ada agak deket ke depan. Nah, sebelum acara teringat sekali Pak Sopan itu Pak Sopan itu memberikan petuah, dan beliaulah yang sebagai kepanjangan tangan gubernur sebagai pembina upacara. Ini ya? Pak Jokowi udah ya? Belum, bukan Pak Jokowi. Ya, transisi antara Pak Ahok 2016, Pak Ahok dengan Pak Jokowi, transisi kala itu. Tapi masih posisi Pak Ahok sebenarnya kan gitu. Ya seperti itu. Nah, udah sampai tak lama kemudian Kak Deno saat itu kena mutasi besar-besaran. Enggak pertama kali. Jadi Kak Deno dari tahun 1983 sampai 2015, 2016 itu 2015 itu Kak Deno baru kena mutasi. Itu kan udah 30 tahun sekian kan. Kena mutasi guru, ya? Mutasi guru di Kak Deno awalnya di SDN Tebet Barat 08 ya, mutasi ke SDN Bukit Duri 05. Nah, itu hanya berapa bulan? Jadi minggu, hanya 3 minggu jadinya di Bukit 05. Ternyata di Bukit Duri 05, prosesnya di Tebet Barat 08 kan. Ya, tidak tahu tuh. Saya dimutasi di Bukit Duri 05. Kala itu kepala sekolahnya Ibu Kertaningsih. Dan beliau juga tidak tahu kan gitu. Nah, ternyata Kak Deno ditugaskan di kelas 4. Dan sangat kasihan sekali tuh anak-anak. Jadi tuh gurunya tuh Kak Deno tuh ketiga kalinya. Jadi sakit, terus melahirkan, gantilah kakak. Pas antara 2 mingguan gitu loh. 2 mingguan anak-anak lagi asik-asiknya, ceria dan lain sebagainya, mulai kenal, mulai dia sedikit sayang sama gurunya. Begitu juga kita latihan menulis, ya selalu Kak Deno selalu menekankan menulis tegak, bersambung, berpijak pada garis, gunakan iya. Tak lama kemudian suratnya datang. Teman-teman kaget yang di Bukit Duri 05. Ternyata Bu Deno ikut seleksi katanya. Jadi udah pamit, semua kumpul, Kak Deno dapat tugas di SD Kebon Baru 010. Oh, jadi pertama kali SK kepala sekolah di SDN Kebon Baru 10. Iya, saat itu kepala sekolahnya Ibu Sugiyarti. Jadi Bu Deno melanjutkan tugas Ibu Sugiyarti di SD Kebon Baru 10. Dan anehnya, lucunya itu karena Kak Deno aktivis pramuka, saat itu tuh kakak pas mengantarkan surat di SD Kebon Baru 010 kepada Bu Sugi itu. Jadi ke seluruh sekolah itu
ketemulah Bu Sugi kayak gitu. Karena beliau itu beliau itu sudah lekat dengan Kak Deno. Kak Deno tuh lebih familiar dipanggil adik sama Ibu Sugiyarti itu. Oh ya Dek, katanya gitu. Dengar-dengar ini ya ikut ini sebelum jadi kepala sekolah, ikut seleksi pemberkasan kepala sekolahnya. Nggih Bu, ditugaskan oleh oleh Bapak Sudirman, Bapak pengawas, wis diikutin aja gitu. Nanti kalau jadi kepala sekolah tuh pokoknya gedung harus diperhatikan gitu. Nah ini terutama nih sepertinya Ibu nih Kebon Baru 010 nih udah ambruk sana ambruk sini gitu. Nah ternyata ya itu tadi ditugaskannya Bu Deno di Kebon Baru 10. Dan tidak ada campur tangan Bu Sugi atau apa tuh, itu kuasa Allah kan. Jadi sedikit banyak ketika di Kebon Baru 10 tuh sudah mengetahui, dikasih tahu Bu Sugi ini rubuh ini benar. Nanti mudah-mudahan di sini katanya Bu Sugi gitu. Kalau di sini nanti teruskan, Ibu sudah mengajukan renovasi total kata gitu. Kuasa Allah. Ibu di sana serah terima sama Bu Sugi, diberitahu administrasi dan lain sebagainya luar biasa, dan ajuan gedung jangan sampai tidak Dek, ditengokin terus ke Sudin katanya gitu, sampai mana ya. Nasihat beliau Ibu Kak Deno pakai lah pokoknya, luar biasa Kak Deno pakai itu. Nih kalau naruh SK di sini, kalau naruh ini administrasinya luar biasa itu Bu Sugi. Jadi banyak juga Bu Deno meniru, artinya melengkapi yang belum ada, lebih dijabarkan lagi yang sudah ada Kak Deno pakai itu. Dan yang paling seru ya itu tadi renovasi total itu. Dan saat itu kami tuh nggak mengalami banjir, tapi kalau lingkungan sekitar dari gang banjir bisa sampai sepinggangan gitu. Itu di gangnya aja sepinggang. Tapi kalau di Kebon Baru 010 itu hanya sampai sebetis. Nah, kalau sekarang udah kan? Sekarang tidak. Dipesan, nanti Dek kalau renovasi ini yang dijaga ini nih, lapangan minta ditinggikan. Oh itu pokoknya. Oh, pantesan. Iya. Kebon Baru 07 naik ya? Iya. Tapi benar. juga naik juga Iya, jadi lebih tinggi kan jadinya, lebih tinggi. Tapi lingkungan sekitar tetap banjir. Itu setelah ditelusuri sama Kak Deno juga, kenapa sih ini penyebab banjir? Rupanya ada pertemuan got, sodetan got. Itu kurang praktis. Harusnya kan air lancar, jadi air dari arah utara ke selatan itu terbentur dari arah timur ke barat, jadi nggak lancar itu. Nah di situ meluap karena dahsyatnya banjir. Nah kalau Kebon Baru 07 kena sebetis, jalanannya sepinggang. Kebon Baru 09 ya sudah sepinggang gitu. Ya seperti itu. Terus dari kepala sekolah Kebon Baru 10 itu ya dari 10 kan sudah tuh direnovasi. Kami numpang di Kebon Baru 07. Jadi di hadapan ya di arah barat. Jadi itu gedung letter U. Betul. Kebon Baru 010 letter U menghadap ke barat. Kebon Baru 07 letter U menghadap ke timur. Nah, selesai. Gedung lama itu justru 07. Gedung lama itu 07 sebenarnya. Yang baru itu 10. Nah, sudah selesailah itu tentang renovasi total. Alhamdulillah dapat kontraktor juga yang bagus. Bangunannya betonnya bagus. Karena itu 4 lantai, jadi angin yang kencang itu di lantai atas kan gitu. Nah seiring dengan waktu kami regrouping. Iya. 10 dan 7. Nah harapan kami yang dipakai kan 10. Ya karena lihat perjuangan dan lain sebagainya. Jadi tidak melihat
Tapi yang dipakai kayaknya angka kecil ya? Prestasi tidak, jadi yang dilihat itu ini angka kecil. Jadi ya memang udah aturan keputusan dari dinas ya seperti itu, nggak apa-apa. Jadi kalau kami rasa teman-teman guru juga rasa cintanya 10, ya tidak bisa seperti itu, harus ikuti aturan. Jadi ya saat itu regrouping. Regrouping akhirnya ibu jadi kepala sekolah di Kebon Baru 07. Tapi tempatnya sama. Iya, secara geografis sama letaknya, hanya namanya saja pakai nama Kebon Baru 07 kan gitu. Kemudian ya. Kebon Baru 07 jadi PLT juga ya? Iya, saat itu Bu Sugi saat itu sudah dari kan Kak Deno di Kebon Baru 07. Bu Sugi dapat tugas di Kebon Baru 09. Karena sudah masanya harus rotasi. Nah, jadi Bu Sugi di Kebon Baru 09, Kak Deno di Kebon Baru 07, ya selalu bersinergi. Kadang Kak Deno yang kangen untuk bicara tentang kedinasan tentunya, ya soan ke Kebon Baru 09 kalau ada yang perlu ditanyakan kan gitu kan. Kemudian begitu pula Bu Sugi kadang-kadang kalau misalnya rapat atau apa, Dek nanti bareng ya, ya ayo pokoknya bareng kan gitu. Begitu selalu, jadi terjalin komunikasi yang baik tentang kedinasan, begitu juga ya kekeluargaan lah gitu. Karena menurut Kak Deno luar biasa pengalaman Bu Sugi itu menempa ibu juga terkait dengan administrasinya itu. Nah yang luar biasa itu saat itu belum ada perpustakaan karena belum kejamah ya, jadi ya melengkapi aja Kak Deno. Jadi yang sudah ada Kak Deno lestarikan, lebih ditingkatkan lagi. Yang belum ada Kak Deno tambah gitu. Gimana PLT sudah diceritakan? Oh iya, dari seiring dengan waktu di tahun 2021 Januari itu Bu Sugi pensiun. Di kala pensiun itu Kak Deno ditugaskan PLT di Kebon Baru 09. Depannya ya sebelah selatan ya Kebon Baru 09. Namun tak lama, hanya 2 triwulan. 2 triwulan tidak sampai ya. Karena di saat bulan September itu tepatnya 13 September hari Senin itu Kak Deno dapat tugas di Tebet Timur 07 yang melanjutkan Kak Deno PLT Ibu Sutimi di Kebon Baru 07. PLT Kebon Baru 09 yang PLT pas pandemi ya 2021 bulan Januari. Tapi dari bulan Januari itu sampai dengan September itu Kak Deno kerja luar biasa tentang banjir sepinggang. Jadi di Kebon Baru 07 itu banjir yang namanya itu jadi karena banjir sepinggang udah nggak terselamatkan, buku-buku yang selamat ya ke atas ke lantai 2, yang tidak udah kayak kolam renang itu. Jadi di Kebon Baru itu ya, Kebon Baru 09. Jadi iya. PLT di Kebon Baru 09 berakhir di September, pindah ke mana tadi? Tebet Timur 07. Iya. Tahun berapa tadi? Tanggal 13 hari Senin ya, Senin 13 September 2021 yang saat itu sudah harus berada di tempat tugas. Saat itu kepala sekolahnya Pak Supri. Iya, dan saat pandemi pula. Iya. Nah, terakhir di Tebet Timur 07. Iya. Sampai pensiun. Nah, di Kebon Baru 07 itu ya sama saja, tak ubahnya seperti Kak Deno mendesain bersama teman-teman di Kebon Baru 10
Tapi kalau di 9 yang kakak bersyukur itu perpustakaannya, ya perpustakaannya itu ya, karena nggak punya kesempatan ya beberapa bulan. Tapi alhamdulillah. Idealnya, menurut Kak Deno, idealnya berapa kalau kepala sekolah itu bisa membangun sekolah? Idealnya itu satu periode itu sudah kelihatan kerja. 4 tahun itu sudah kelihatan kerja. Tapi kalau 2 tahun itu ya itu kan meneruskan program sebelumnya kan gitu kan. 4 tahun dari awal tahun anggaran. Kan jadi kalau sekolah itu tahun anggarannya itu ikut tahun Masehi. Tapi kalau tahun ajaran bisa pertengahan yaitu. Jadi kepala sekolah di Kebon Baru 10 berapa tahun? Di Kebon Baru 10 itu 10 itu kayaknya 5 tahun. 5 tahun. Iya, betul 5 tahun. Di Kebon Baru 07? 3 tahun. Benar. Berarti 8 tahun. Kebon Baru 10, Kebon Baru 10, Kebon Baru 07. Di Kebon Baru 10 itu 4 tahun 4 bulan. Di Kebon Baru 07? 4 tahun 4 bulan di Kebon Baru 09. Di 07 dulu kan 10, 07 baru 09 mau. Kan 10 sama 10 09 dulu. Ya kan Kebon Baru 010. Habis itu PLT kan. Habis itu regrouping dari Kebon Baru 07. Oh, begitunya. Ya sorry. Iya ke ini ya, karena geografinya itu. Jadi ya, Kebon Baru 10 itu 3 tahun. Kebon Baru 07. Kebon Baru 07 1 tahun 4 bulan. Kebon Baru 09 sekitar 6 bulan. Tebet Timur 07 3 tahun persis. Sampai pensiun. Pensiun tahun berapa? Tahun 2024, tepatnya 1 November. Iya. Tapi ya itu tadi, baik itu di Kebon Baru 10 menjadi Kebon Baru 07, kemudian di PLT Kebon Baru 09, konsepnya sama. Dan Tebet Timur 07. Di Tebet dengan Kak Deno berada di Tebet Timur 07, yang mana melengkapi suatu sekolah itu dengan berbagai organisasi kecil-kecil, artinya organisasi yang mendukung suatu sekolah seperti UKS, seperti PMR, Pramuka, perpustakaan, dengan ekskul yang mendukung prestasi, yaitu konon kan kebanyakan ya yang Kak Deno suka simak gitu ya. Lomba itu selalu udah continue dilaksanakan di setiap tahunnya FLS 2N. Tapi hampir itu ujuk-ujuk langsung ketika ada pengumuman itu latihan. Kalau Kak Deno tidak begitu. Tapi dari jauh sebelumnya, dari sendi-sendi lomba FLS 2N, O2SN, kemudian OSN, itu sudah dipersiapkan di bagian-bagian itu. Yang mana seorang pendidik itu memiliki tanggung jawab moral yang tinggi, sama dengan mendidik siswanya di kelas, untuk mempersiapkan itu semuanya agar insya Allah berprestasi, kan gitu. Seperti itu. Iya. Tantangan paling sulit selama menjadi kepala sekolah itu apa? Iya, tantangan paling sulit menurut Kak Deno itu saat menjadi kepala sekolah itu bagaimana mengkondisikan agar kegiatan-kegiatan eskul itu berjalan dengan baik, tidak mengurangi kualitas KBM yang baik pula, serta memiliki kesadaran penuh ya administrasi pendukung itu, RPP. Jadi ibarat masak itu mau menu apa ya, caranya bagaimana, bumbunya apa. Nah itu
itu terutama kegiatan rutin itu outline ketika kita akan tampil di saat KBM yang menerapkan ke latihan-latihan di seiring dengan mempersiapkan FL2N, OSN, ya O2SN, FLS2N gitu semua. Hal yang paling menyenangkan menjadi kepala sekolah. Hal yang saling menyenangkan itu, yang paling menyenangkan itu kalau suatu sekolah itu terbangun sinergi antara guru dan kepala sekolah, memiliki kesamaan konsep, saling bekerja keras, mindsetnya itu ibadah, itu yang sangat menyenangkan bagi Kak Deno kan gitu. Iya. Terus Sekarang kan ada tambahan. oh iya itu. Ke pesan-pesan. Saya mau ke pesan-pesan. Oh ya, boleh. Sekarang kan banyak seleksi kepala sekolah, bahkan calon kepala sekolah itu muda-muda banget ya. Nah, pasti kan ada kelebihan dan kekurangannya dari sistem yang sekarang. Nah, cuman minta satu aja pesan untuk misalkan yang akan jadi kepala sekolah sekarang atau yang sekarang sedang menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, pesannya apa kira-kira? Apa ya pesannya, kayaknya beliau-beliau itu udah hebat-hebat gitu ya. Tapi ya nggak ada salahnya kalau berpesan gitu ya. Tidak mengurangi rasa hormat bagi para saudara-saudara Kak Deno semuanya yang saat ini masih eksis dalam kedinasan. Artinya secara kedinasan Kak Deno yakin pasti sudah sekuat tenaga dan lebih hebat tentunya dibanding Kak Deno dalam berkarya untuk kemajuan putra-putri Indonesia sebagai tunas bangsa dan calon pemimpin bangsa, insya Allah, amin ya robbal alamin. Agar generasi muda itu tidak hanya memiliki kognitif yang luar biasa, namun budi pekertinya yang luar biasa. Dan Kak Deno pesan ini, hendaknya kita sebagai kepala sekolah nih yang sangat langka ini selalu imbau, bahkan kita harus turun tangan, menyimak ke setiap kelas, khususnya mulai dari kelas 3 yang paling utama, kelas 2 tentunya juga, yaitu menerapkan calistung itu tidak berhenti, membaca, menulis, dan berhitung. Jadi yang dimaksud membaca ini tidak hanya sekedar membaca, tapi seberapa jauh anak dapat membaca dengan intonasi yang baik sehingga pesan yang ada di dalam buku itu dia mengerti, sehingga dia dapat memberikan apresiasi yang baik pula. Kemudian menulisnya nih ya Miss X, terkadang itu anak itu tidak memiliki kemampuan menulis yang baik, tegak, bersambung, karena itu sangat berpengaruh dalam kejiwaan. Kak Deno titip pesan nih, perjuangan Kak Deno yang secara kedinasan tidak sudah selesai kan gitu. Titip pesan, mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya yang masih berdinas, mari bersama-sama mengingatkan peserta didik kita, khususon kepada guru-guru kita, tim kita yang luar biasa, untuk selalu membudayakan anak itu menulis dengan tegak bersambung, berpijak pada garis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun tidak mengurangi kesempatan dia harus menulis dikala pelajaran bahasa Inggris dengan huruf cetak, karena kalau bahasa Inggris kan mempengaruhi, misalnya S itu berpengaruh jama, itu satu. Dan kedua, di dalam ekskul gitu ya, di dalam ekskul jangan yang sudah ada itu menjadi tidak ada, tapi bagaimana caranya yang sudah ada itu dilestarikan. Seperti Kak Deno itu datang ke Tebet Timur 07, itu banyak sekali angklung berserakan kan gitu. Kemudian kita di pinggir jalan gitu kan,
itu bagaimana caranya agar tidak tidur kan gitu, karena awalnya memang ada gurunya, paduan suara, kemudian marching band dan lain sebagainya gitu. Jadi yang ada diberdayakan kembali. Iya, demikian pembicaraan Kak Deno dalam agenda Kak Deno berbicara. Mohon maaf lahir batin kalau ada kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.